الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Ini dalam kurung ini nomor 16-nya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah itu ia masuk ke sebuah rumah dan menyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Apa jawab Yesus? Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi di dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Ini apa maksudnya? Ya dalam perut, yang masuk dalam perut apa coba? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang keluar, yang dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat. Ini murid-muridnya, ini Yesus sedang berbicara dengan ahli Taurat. Ya iya, tapi maksudnya yang dalam perut apa, Bang? Ini Gurunda, ini maksudnya, lihat di Matiusnya, Gurunda. Matiusnya jelas banget tuh soal apa yang tadi Gurunda bilang, yang soal cuci tangan. Iya, ini ada nih dari data nomor satunya nih. Jelas sekali nih. Kenapa dia tidak menyinggung babi di sini? Karena orang-orang Yahudi sudah tahu babi itu haram. Bukan berarti Yesus menghalalkan. Sekarang begini. Iya, sekarang begini. Konteksnya nggak ada di dalam babi. Iya, sekarang saya tanya. Yesus ini bercakap-cakap dengan orang Yahudi. Adakah orang Yahudi yang memasukkan babi ke dalam perut mereka? Adakah? Kan saya sudah bilang ya, jelas memang dari perjanjian lama itu bangsa Israel memang dilarang makan babi karena itu bangsa lain mempersembahkan itu kepada allah-allah lain dan itu menajiskan mereka. Tapi kan saya sudah katakan ini digenapi Yesus di sekarang ini di perjanjian baru penggenapan, makanya dikatakan ayat 18 itu. Artinya, ya, kalau kita masih hidup di perjanjian lama, berarti kita nggak boleh makan babi juga. Tapi karena ini udah perjanjian baru, kenapa kalian yang mau hidup di perjanjian lama, kalian Bani Israel? Ya enggak, kalau seandainya orang masih hidup perjanjian lama. Ya memang kami bukan bangsa Israel, tapi kalau seandainya firman itu. Apakah murid-murid Yesus ini hidup di perjanjian baru? Ya kalau konteksnya ini kan menulisnya gini di perjanjian baru ketika zamannya Tuhan Yesus datang. Iya, tetapi murid-murid Yesus tidak mengenal kitab Anda. Kitab Anda ini, kitab Markus ini ditulis untuk orang Yahudi, untuk non-Yahudi. Murid Yesus yang berbicara. Memang bukan untuk non-Yahudi memang. Iya, makanya kalau Anda mau makan babi silakan aja. Tapi Yesus dan murid-muridnya, ketika Yesus mengatakan, apakah kamu juga tidak memahaminya? Ini tanda tanya ini. Apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Betul. Nah, apa yang masuk ke dalam perut orang Yahudi? Adakah babi di antaranya? Ya, saya nggak tahu. Ya, berarti apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu tidak termasuk babi karena tidak masuk dalam menu makanan mereka, karena itu adalah yang haram. Itu kaidahnya. Tidak ada penghalalan di dalam orang Yahudi. Dari abang ini abang. Kalau abang memahami seperti itu, kalau saya nggak memahami seperti itu. Anda memahaminya karena Anda pemakan babi. Dalam perut itu kita bisa katakan apa yang masuk dalam perut ya makanan. Ya itu karena Anda orang pemakan babi. Anda bukan orang Yahudi. Orang Yahudi meskipun orang Yahudi. Anda bukan orang Yahudi, Bung. Tahu saya. Nah, terus saya kenapa Anda mengukur perut Anda dengan perutnya Yahudi? Kenapa? Ya enggak, saya enggak mengukur itu. Ya udah, babi itu halal bagi Anda, silakan aja. Kami karena kami menerima Injil ini, ya kami percaya itu juga, kami bisa terapkan dalam. Oke, silakan Anda dengan Markus Anda bungkus bawa pulang ke rumah, tidurlah sama babi sana. Enggak ada masalah. Makanlah babi itu, gak ada masalah. Ini saya menjelaskan kesalahpahaman Anda seakan-akan murid-murid Yesus orang Yahudi seakan-akan diajarkan makan babi. Mana ada orang Yahudi makan babi sampai hari ini hanya karena pola ini? Ingat, Bung, Markus ini menulis surat untuk Romawi dan Yunani. Jadi cerita ini dibuat berkesan kepada orang Roma dan Yunani. Oh, Yesus menghalalkan babi rupanya. Tapi orang-orang Yahudi tidak memahami seperti itu. Ini kitab-kitabnya orang Roma.
Silakan aja orang Roma makan babi dengan cerita ini, silakan. Tapi orang Makanya orang Yahudi Yahudi, nggak paham, makanya dia bilang barang loh, siapa kenapa orang Yahudi tidak paham? Ya kan? Kenapa orang Yahudi yang tidak paham? Yesus dengan muridnya itu paham tentang Taurat. Ini kitab Anda bukan kitabnya orang Yahudi. Kitab Anda ini kitabnya orang Roma yang ditulis oleh Markus untuk orang-orang non-Yahudi. Baca Galatia 1 nomor 16 nomor 17. Baca itu. Tidak ada satupun kitab Kristen itu yang ditulis untuk orang Yahudi, nggak ada. Surat-surat Paulus 15 surat, 14 kitab itu untuk orang non-Yahudi. Karena Paulus sendiri mengaku, aku adalah utusan untuk non-Yahudi. Lalu karena ya Paulus dan yang lainnya itu kan menyampaikan sudah Injil. Injil menyampaikan apa? itu ke Injil apa yang disampaikan? Yesus kan yang disampaikan. Tentang Yesus siapa? Di mana Yesus minta kepada mereka mengajarkan kepada Yahudi, non-Yahudi di mana? Jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, saya kan udah bilang tadi, original teksnya tidak berbunyi seperti itu. Yesus tidak berbicara begitu. Yesus menggunakan bahasa yang mengatakan bahwasanya jadikanlah murid semua ras muridku, etnos. Etnos itu ras, jadikanlah murid semua ras muridku. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi menurutmu ras murid aja gitu. Sedangkan murid punya ras apa aja? Ada 12 suku ras. Lewi, Benyamin, Yusuf, apa lagi? 12 suku ras. Dan ada nggak Batak di situ? Nggak ada. Ada nggak? Ras dari Bani Israel itu ada nggak? Nggak ada. Terus apa tolak ukurnya? Ini yang Anda harus pahami. Apa tolak ukurnya? Ada ayat-ayat yang mengatakan baik Yahudi dan non-Yahudi. Di mana itu sudah tertulis? jelas. Di mana tertulis itu? Di mana? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Wow. Siapa ini? Ikan Paulus. Udah, Zuma itu sama aku musuhnya. Yang Kristen bodoh suruh turun aja. Bodoh semua itu. Tutup kameramu dulu, Edi. Kau nggak sopan. Ya. Tutup kameranya dulu, host. Apa kata Bang itu? Itu Kristen bodoh semua. Jangan dilawan. Itu bodoh semua Sama macam aku kau aja. paling benar aja kau. Iya, aku paling benar Masuk surga hanya kau jamin diri kau sendiri, ngata-ngatain orang bodoh. Dialog aja. Dialog aja. Lanjut Bang. Cuma sama Lanjutlah, aku. Guru aku mau share data dulu dong. Peter. Iya, silakan. Sini Peter. Bang, Peter. Sini lihat Ter. Jadi ini Markus ya. Markus atau Lukas tadi ya? Lukas. Nah, kok Lukas sih? Markus 7. Yang mana Orang ini dari dulu gak berubah nih. Yo, X. Nah ini Markus, mana si Markus kok? Markus kok hilang? Oh ini dia. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini kok digado-gado gini nih perkataan Yesus sama perkataannya si Markus ini. Nah ini kan nggak mudeng ini, ya Kak. Itu pertama. Itu kan cuma merah sama hitam, nggak ada gado-gado pakai telur. Lah iya ini togenya nih, toge. Ini tahu. Ketoprak ini jadinya ini. Ya itu kan namanya penulis ya. Lah penulis ngapain dia nyumpalin kata-kata ke dalam mulutnya Yesus? Apa lo kayak muslim itu dikipasin aja, jangan dijawab, diketawain aja terus kelas. Ketawain aja. Jangan marah. Dia tuh awal gitu. Nah, lu lihat sekarang, lu lihat ini cross referensinya. Ini kan ada suatu cerita yang sama. Nah, kita lihat Yesus versi Matius. Yesus versi Matius berkata begini. Nih. Ini dia ngomong begini. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini kan orang Roma yang ngomong nih. Nah, ketika orang Roma ngomong begini, Yesus pun menjawab di Matius 15:20.
Karena tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan hati itulah yang menajiskan orang. 15:20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kita sulap ya. Ini akan gua rubah menjadi warna merah. Yesus ini yang ngomong. Benar tadi yang Gurunda bilang. Paham ya? Iya, kalau makan pakai tangan tidak menajiskan toh. Iya. Terus Jadi yang mana? Masalahnya jangan lu pelintir Yesus menghalalkan babi. Kan aku bilang tadi, apa yang masuk itu enggak najis, yang keluar itu yang najis. Nah, sekarang Yesus ngebahas tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Iya, Yesus gak memang ngebahas maka ketika kamu makan babi itu boleh gitu. Siapa yang bilang begitu. di situ ada ayat berbicara tentang babi? Nggak ada. Orang cuma bilang tentang makanan. Dan menurut jujur, kami, babi pintar. salah satu makanan. Ya udah. Ya wes. Selesai. Ya. Selesai. Jadi mulai sekarang ganti babi dengan kangkung, ya. Kangkung boleh. Kangkung pakai babi lebih enak lagi. Waduh. Lu kayaknya lu makan kerupuk juga pakai babi kayaknya. Lu lihat dulu di sini deh. Betul loh, Bang. Nah, coba kita lihat dulu Yesaya 66. Karena ini gue takut kalian yang menggenapinya, my bre. Ini di Yesaya. Harus dikenapi Masih sama Yesaya kita. kalau dia nyempil Yesaya, woi. Kenapa? Saya. Enggak, Yesaya ini ada dia bikin Saya status sudah keren. bilang, Mbak, Yesaya itu memang di situ Allah melarang bangsa Yahudi. Iya, memang dilarang mereka. Kan sudah digenapi di Perjanjian Baru. Jadi nggak perlu bahas ke Yesaya lagi, ngapain? Bukan bre, ini Yesaya ngomongin hari akhir. Ya masa Yahudi doang yang dibantai? Yahudi berapa biji sih di dunia? Ya nggak tahu. Saya nggak hitung soalnya. Yahudi itu mentok cuma 1 miliar. Enggak. Yahudi mentok berapa paling? 500 juta. Enggak juga, 250. Mau satu 20 orang, jutaan lah. 3 orang, tapi tetap berharga toh di mata Tuhan. Ya tetap lu lihat di sini, makanya lu baca di sini Yesaya 66. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Segala yang hidup nih. Nih. Abang hidup juga toh? Orang Jawa juga kena. Orang Timur kena, orang Batak kena juga ini. Segala yang hidup dengan apa? Dengan api dan dengan pedangnya. Pakai pedang nanti. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ya masa Israel doang yang dibantai? Sedangkan orang-orang yang makan babi dibiarin yang lain. Intinya gitu. Kan? Makanya nanti yang dibantai siapa? Yang memakan daging babi. Akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin enggak? Amin enggak? Sudah genapi. Amin lah. Amin. Yesus sudah Susah banget. Gas Gurunda. Yesus sudah genapi. Yesus sudah genapi. Yesus Dia menggenapi genapi babi. untuk siapa? Untuk kalian. Apa pula orang-orang ini? Yesus itu. Nah, itu yang kami percayai, Bang. Itu ya udah, itu yang kami percayai. Iya, Kalau abang sahabat ngasih dengan iman iman, terhadap saudara. abang gitu loh. Karena tolak ukur seseorang juga yang masuk surga bukan karena makan babi, bukan karena nggak makan babi. Mau dia nggak makan babi, kalau nggak percaya dia percuma. Silakan. Ada juga orang Kristen yang nggak makan babi, ada. Silakan makan babi. Yang menjaga kesehatannya, gitu loh. Ada. Tapi bukan berarti dia akan dikatakan kalau dia nggak makan babi dia akan masuk surga. Enggak. Kalau dia nggak percaya Yesus, ya nggak bisa masuk surga. Karena poinnya bukan di babinya sebenarnya. Itu hanya tentang adat yang ada yang saat itu gitu loh. Karena intinya di Alkitab itu sebenarnya yaitu pada konsep Anda jadi keselamatan. Tuhan aja sekalian karena Saya nggak bilang saya jadi Tuhan. Kalau kamu yang mengatakan Tuhannya gitu, kamu yang mentuhankan saya. Tuhannya bukan saya. mengatakan babi itu haram. Dia akan datang menghanguskan orang yang makan babi. Anda menarasikan beda. Yang mana yang sebenarnya Tuhan Anda atau Tuhannya Yesus? Bentar Bang, sahabat-sahabat, mohon di tap-tap layarnya karena babinya sudah ada di atas. Jangan lupa di share-share dan di tap-tap. Terima kasih. Ya, nggak harus gitu, Bang. Kita nggak ada babi dan sebagainya. Kita nggak ada ngomong kalian gitu dan sebagainya. Ya. Ini kan kita hanya berdiskusi, hanya menyampaikan.
Kalaupun abang nggak bisa terima ya udah, ya apa yang abang percaya ya percayailah. Tapi itu yang kami imani dan kami percaya juga gitu loh. Walaupun abang mau paksa bagaimanapun, ya kami tetap percaya itu karena kami percaya Alkitab gitu loh. Kami lebih percaya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang menulis itu, yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan yang mendengar itu secara langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Makanya kami percaya. Bukan setelah yang datang yang nggak tahu ya. Kami percaya itu. Bagaimana ceritanya? Ini kita tidak membahas tentang Islam loh. Kita bahas tentang Yesus loh dari tadi. Iya, makanya saya bilang. Saya katakan Anda itu lebih pantas dituhankan sama orang Kristen karena Anda lebih berfirman daripada Tuhan. Bukan gitu. Saya cuma ini yang saya tahu dan tadi dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Lalu dikatakan Tuhan akan datang menghanguskan orang yang makan babi. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lalu Anda bukan Bani Israel mencoba untuk tampil seperti Tuhan, mengganti semua hukum-hukum Tuhan. Anda siapa? Apa yang membatalin, Bang? Saya bilang menggenapi, nggak ada yang membatalin. Yesus itu menggenapi. Kalau menggenapi itu babi. Dengar. Kalau menggenapi sesuatu yang haram menjadi halal, gitu maksudnya. Ditanya sama Yesus nanti dia yang berkata begitu, bukan saya yang Yesus berkata. kan sudah ditanya. Yesus menjawab dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Tuhan. Iya, ada ayat yang mengatakan jangan mengurangi, jangan menambahkan Ya, firman. terus kenapa ketika Tuhan mengatakan, kenapa Tuhan mengatakan haram babi? Kenapa kamu menghalalkan? Karena kamu bukan pengikut Yesus. Kamu adalah penyamar. Kamu bukan Bani Israel. Kamu serigala. Kamu serigala. Kamu antikristus. Kamu antikristus. Kamu antikristus. Wah, ini menghakimi ini enggak? Bukan menghakimi. Yang menjadi pengikut Yesus itu adalah mereka yang tidak makan babi. Coba kamu lihat. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, apa yang dikatakan di sana? Orang najis itu pemakan babi, haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Kau baca Yehezkiel 44 nomor 9, orang najis dilarang masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Bahkan Wahyu 21 nomor 27, orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Anda mau masuk ke mana Anda kalau bukan neraka? Sekarang saya tanya. Neraka. Sekarang saya tanya dari ayat yang tadi kita baca, kata Yesus itu yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut? Orang berbohong, berdosa, najis nggak sekarang? Oh iya betul. Tetapi ketika Sekarang Yesus dengar. Kita lanjut. Sekarang di sini semua orang di sini berdosa nggak? Siapa yang berbohong itu yang berdosa. Siapa melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan itu yang berdosa. Saya tidak bisa menghakimi orang. Kenapa Anda mengatakan semua orang berdosa? Saya tanya semua orang berdosa nggak? Cuma keliru nafsir aja gitu. Ya, siapa yang berdosa? Umat Islam di sini nggak ada yang berdosa. Umat Islam Keliru sini. nafsir Bang Juma itu. Kalau mereka kemudian berdosa, mereka bertobat kepada Allah. Diampuni dosanya. Anda aja yang berdosa karena Anda mengaku pengikut Yesus, tapi Anda justru adalah antikristus. Orang yang najis akan dibakar, sedangkan orang yang najis itu adalah orang yang berdosa. Oh, salah Anda. Salah. Kami umat Islam diajarkan bertobat setiap saat. Kamu? Ya, kami juga bertobat. Siapa yang ngajarin kamu bertobat? Ya Alkitab kan? Ya, Alkitab terus. Alkitab terus. Sebut aja Lukas, Markus, Paulus. Ngapain kau sebut-sebut? Kita selalu mana kembali Yesus? kepada firman Di mana Tuhan. Yesus pernah mengajarkan bertobat kepada non-Yahudi? Tuliskan, sebutkan ayatnya di mana? Ayo, nangis kan? Karena Yesus itu tidak pernah. Karena Yesus itu diutus hanya untuk Yahudi. Anda siapa? Hah? Udahlah. Anda siapa? Ya terserah abang. Lah, bukan terserah untuk saya. Yahudi aja, untuk Yahudi. Bukan terserah saya. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada Yahudi. Dan hati-hati ada penyamar. Bukan Yahudi ngaku Yahudi. Itulah kalian. Subhanallah. Host, turunkan pendeta Saipudin itu. Udah nggak berilmu, bikin malu ya ngatain orang botol. Aku kalau nggak ditanya nggak jawab. Aku menghargai yang jawab. Jawab lah. Ayo sama aku, ayo. Gaya kali. Ngata-ngatain orang maling pintar aja.
Coba dialog dengan aku, ngomong apa? Bang, aku kalau masalah agama nggak pala aku saya sakit hati kali karena menjalankan agama masing-masing. Cuman macam lagak berilmu aja aku lihat. Nah, iya, Geli cuma aku itu, lihatnya. cuma itu, Coba, Islam jawaban kan kamu, Kristiani Mas. nggak berilmu, Ku tonton Mimpin ilmu semua kau itu. gitu loh. Ya Dimas, kamu kan sudah pernah ngaku sama aku toh, kalau penafsiranmu tuh banyak yang keliru. Gitu. Tapi Apa? malah dengan yang bisa Apa ngobrol Edis? gitu, Bang. Kamu mulai kambuh lagi? Kamu datang gilamu lagi sekarang? Nah, aku Kamu kangen sama gila kamu. lagi? Ayo, yuk kita ngobrol, Oke, kangen. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama kamu, Edis. Tunjukkan di mana Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia. 1. Yesus hanya diutus di umat Israel, tubuhnya di Israel. Seperti Muhammad hanya di Arab, nggak keluar Arab. Mana ajaran? Jangan tubuhnya, Bung Edis. Jangan tubuhnya, ajarannya. Saya minta ajarannya. Pengakuan Ya, Yesus. oke. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Oke. Mana? Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nggak usah ajarannya, nggak usah Injilnya aja. Oke. Injil, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kamu ngambil Matius 28, Ya pokoknya ada dah. Markus 16. Aja, kamu sudah tahu. Nggak terus saya terangkan. Loh, Beritakanlah lah, iya, Injil. Injil yang mana? Injil yang Injil mana? adalah Injil yang bahwa- mana yang harus bahwa diberitakan semua- kepada seluruh Oke, makhluk? Pak Injil Teo. yang mana? Oke, Hah? Injil yang bahwa semua orang berdosa hanya karena darahnya kamu diselamatkan. Asumsi. Ini yang melawan saya. Ada ayatnya. Mana Bukan ayatnya? tahu dengan- Mana ayatnya? ada ayatnya. Injil Ayat mana? lanjut. Dengar. Di dalam Markus 16, 17, 18 sampai 20 ada Injil yang harus diberitakan. Injil yang mana menurut Yesus? Injil yang bahwa dia darahnya menyelamatkan semua orang. Lo nggak percaya nggak apa-apa. Lo nggak percaya nggak apa-apa cuma. Ayo. Ini kan ulama kita. Kan ulama kita. Kenapa kamu tidak menyebutkan Injil Lukas, Markus, Matius? Kenapa? Yuk, Matius atau Lukas bukan Injil, itu penulis Injil. Lu bego. Kalau- Injil itu Yesus. Bagaimana Injil itu ceritanya? Yesus. Dari mana Anda mengatakan Injil itu Yesus? Tuh. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Muhammad Injil? nggak ngerti. Di Orang mana? Islam nggak ngerti. Di mana Yesus mengaku Injil? Di mana? Aku adalah terang dunia, itulah Injil. Iya. Bukan yang ditulis. Asumsi Ayo. aja. Percuma rambutnya gondrong kayak Yesus tapi ilmunya nggak ada. Saya Ya, percuma tanya kamu bahas. Injil Percuma kamu apa? bahas Arab. Injil Tapi apa nggak yang ngerti. Yesus minta untuk diajarkan? Injil apa? Bahwa dia menyelamatkan dunia. Itu aja Injil sederhana. apa? Tunggu dulu. Di tengah-tengahmu kan ada kitab Injil. Injil apa yang harus? Hah? Kitab Injil bukan Injil. Berarti Injil bukan adalah Yesus kitab sendiri. bukan? Berarti Loh, bukan kitab bukan? Yang Yesus perintahkan untuk diberitakan? Kristen nggak punya kitab. Kristen Lah nggak itu- punya kitab. Loh, Kristen nggak punya kitab. Kitab itu milik umum. Kristen tidak punya kitab. Kalau Kristen Parah. bilang punya kitab itu Kristen bego. Percuma penampilan Kitab itu kayak buat umum. ikan cupang Nah, ditanya makanya tidak ada lu- jawaban. Makanya lo belum level kan? Dengan Injil gua belum apa? level. Injil apa yang Yesus minta untuk disampaikan kepada seluruh makhluk? Injil ngomong akulah Injil. Yesus itu Injil. Lo Di nggak mana percaya? Yesus mengatakan akulah Injil? Akulah terang dunia. Barang siapa percaya Akulah kepadaku terang tidak akan dunia. binasa. Yang terang dunia itu matahari. Oh ya. Ya. Matahari itu jualan baju. Aduh, parah. Injil yang minta Yesus diberitakan itu adalah Yesus itu sendiri. Berarti nggak laku kitabmu. Yuk, kita nggak perlu kitab. Karena Allah di dalam saya. Allah di dalam orang Kristen. Nah, Di dengarkan. dalam diri- Saudara diri- Kaparo, dirimu, saudara Tuhan nggak Peter, salah. dengarkan. Dia Baru mengatakan keluar, nggak laku oke? kitabmu. Dia tuh kayaknya lagi Lo rawat levelnya jalan itu. tarekat, kita makrifat, oke? Kayaknya keluarganya udah angkat tangan itu. Lo levelnya level tarekat.